Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, hamba Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong. Yang terhormat, pengurus Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong. Yang terhormat, Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah KBTK Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Yang terhormat, Dewan Guru KBTK Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong, serta anak-anakku yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat, dan anugerahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu muka guna mengadakan acara penamatan siswa-siswi KBTK Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2019-2020. Hadirin sekalian yang kami hormati, adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, acara penamatan. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, prosesi penamatan. Yang keenam, penyampaian oleh Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Yang ketujuh, kesan dan pesan dari Kepse KB Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Yang kedelapan, pesan dan kesan dari Kepala Sekolah TK Kristen Kalam Kudus Sorong. Dan yang terakhir, penutup. Demikian serangkaian susunan mata acara penamatan siswa-siswi KBTK Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Shalom, puji Tuhan, saat ini kita ada di ibadah penamatan siswa KBB dan TKB Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2019-2020. Semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga putra-putri kita bisa menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik dan akhirnya bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang TK dan SD. Maka saat ini patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Ia sangat baik. Apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini saat ini, yaitu wabah virus corona, tidak mengurangi sedikit pun kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan tetap baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita mau selalu percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Manusia boleh berencana, namun Tuhan yang menentukan. Dan mengucap syukur bahwa waktu Tuhanlah yang boleh mengizinkan putra-putri kita bisa menyelesaikan pendidikannya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama pujikan pujian yang berkata, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Pujian ini menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan saat ini, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh kemurahan-Mu kami boleh alami setiap saat, setiap detik. Kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami boleh melaksanakan ibadah syukur atas lulusnya putra-putri kami, siswa KBB dan TKB Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong, tahun pelajaran 2019-2020. Terima kasih Tuhan, sungguh ucapan syukur yang selalu mengalir dalam hati kami, bahwa Tuhan benar-benar baik. Di tengah kondisi yang sedang kami alami saat ini Tuhan, di mana ada wabah virus corona Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa proses pembelajaran putra-putri kami masih tetap dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, mengakhiri proses pendidikan mereka di jenjang yang saat ini mereka tempuh, kami mau lakukan ucapan syukur. Kami mau terus menaikkan syukur kami bahwa Tuhan tetap baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh beribadah saat ini, untuk kami sungguh-sungguh menaikkan ungkapan syukur kami kepada Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang saat ini sedang melihat, mendengar, menonton siaran ini. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, memberkati kami, sehingga sungguh kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Arni Toding. Kita sama-sama akan menaikkan pujian yang berkata, "Jangan pernah menyerah." Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa melewati segala sesuatunya. Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Bagi setiap kita, bersama dengan Tuhan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita sama-sama akan pujikan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan anak-anak yang terkasih. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan sehingga hari ini kita dapat melaksanakan acara penamatan. Ya, kita tetap semangat, tetap bersukacita sekalipun melalui online, karena ini justru merupakan momen yang sangat bersejarah di sepanjang tahun dan akan selalu kita kenang. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema Never give up to reach your dream with Jesus. Jangan pernah menyerah untuk menggapai mimpi kita bersama Yesus, atau raihlah cita-citamu bersama dengan Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih
Oleh karena anugerah Tuhan sempurna bagi kami, sekalipun dalam situasi COVID-19, tapi kami boleh melaksanakan acara penamatan, semua itu karena kebaikan Tuhan. Kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan memberkati kami, memberkati semua anak-anak, supaya kami termotivasi untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, dengan tema Never Give Up to Reach Your Dream with Jesus, kita akan membaca firman Tuhannya dari Amsal 23 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. There is surely a future for you and your hope will not be cut up. Itu sesuai dengan NIV. Kata masa depan di sini yaitu masa yang akan datang. Masa yang jauh di depan. Masa yang membawa kebahagiaan setelah masa kesulitan. Sedangkan sungguh ada, yaitu surely, sungguh, pasti, benar-benar ada, yakin, pasti akan terjadi. Dan tidak akan hilang, yaitu will not be cut off, artinya katanya memotong, menghancurkan, membinasakan, mengambil, menggagalkan, menghilangkan. Jadi kita bisa memberikan kesimpulan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, itu artinya Tuhan adalah pemilik masa depan. Tuhan adalah perancang masa depan yang sangat agung. Tuhan adalah masa depan itu sendiri. Sehingga Tuhan telah merancangkan begitu indah masa depan bagi kita, bagi anak-anak kita, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jika kita ingin hidup kita melibatkan Tuhan dan mau disertai oleh Tuhan. Jika kita mau bergantung dan setia mengikuti langkahnya Tuhan. Bapak Ibu, ada satu tokoh yang benar-benar memotivasi kita. Kita bisa belajar dari kehidupan tokoh Yusuf. Ada di dalam kitab Kejadian. Di dalam Kejadian 39 ayat 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata menyertai, with, bersama-sama, mendampingi, beserta, dekat dengannya. Artinya, Yusuf tidak berjuang sendiri untuk menggapai mimpinya. Yusuf tidak seorang diri ketika meraih mimpi yang sudah dia mimpikan sebelumnya. Tetapi Yusuf disertai oleh Tuhan. Kata menyertai dalam pasal 39 diulang sampai 4 kali. Itu berarti kata ini begitu penting. Bahwa benar-benar Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Benar-benar Tuhan ada bersama dengan Yusuf. Sehingga membuat Yusuf menjadi pemimpin yang berhasil. Nah, Bapak Ibu, ketika Yusuf berumur 17 tahun dan masih tinggal bersama dengan keluarganya, pada suatu hari Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya pada saat itu dia pergi ke ladang. Lalu dia bermimpi bahwa berkas-berkas Yusuf itu tegak berdiri. Dan berkas-berkas saudara-saudaranya itu tunduk kepada berkasnya Yusuf. Dan pada saat itu saudara-saudaranya tidak bisa menerima mimpi itu. Dan mimpi yang kedua, dia bermimpi bahwa matahari, bulan dan 11 bintang itu sujud menyembah kepada Yusuf. Dan ayahnya berkata, apa mimpimu itu? Tapi lewat mimpi ini mengartikan bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi seorang pemimpin. Suatu hari nanti Yusuf akan mencapai, meraih apa yang dia impikan. Nah, tetapi mimpi itu seolah sirna
Mimpi itu seolah gagal, mimpi itu seolah hilang. Oleh karena apa? Saudara-saudaranya yang begitu benci kepada Yusuf, yang begitu iri kepada Yusuf, karena Yusuf adalah anak yang disayang oleh ayahnya Yakub. Pada suatu hari merancangkan ingin membunuh Yusuf. Nah, ketika mereka ada di padang dan Yusuf menjumpai mereka, mereka akhirnya bersepakat untuk membunuh Yusuf. Tetapi sekali lagi di sini kita melihat Tuhan selalu menyertai Yusuf. Kakak Ruben mengingatkan saudara-saudaranya, kita tidak perlu membunuh dia. Kita buang saja dia ke dalam sumur yang kering itu. Dan saudara-saudara yang lain menyetujui usul dari Ruben. Nah, dan sekali lagi Tuhan mengingatkan Yehuda kakaknya yang lain. Ketika seorang pedagang Ismail lewat, lalu Yehuda bilang, tidak ada gunanya kita membunuh adik kita. Apa untungnya kita? Lebih baik kita menjual dia kepada seorang pedagang itu. Dan itu pun didengar oleh saudara yang lain. Akhirnya Yusuf diangkat dari sumur dan kemudian dijual kepada saudagar yang akan pergi ke Mesir. Nah, dari sekilas potongan ini, seolah-olah mimpi Yusuf sudah gagal. Seolah-olah apa yang pernah Yusuf mimpikan, bahwa dia akan menjadi pemimpin, itu tidak akan terjadi lagi. Karena dia akan dijual sebagai budak. Apa yang akan dilakukan oleh seorang budak? Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dan sampai di Mesir, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dia diberikan kepada tuan yang bernama Tuan Potifar. Di sana dia diberikan kekuasaan untuk menjaga, bahkan menguasai seluruh isi rumah, dan dia berhak untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan sekali lagi cobaan datang. Istri Tuan Potifar ingin mengganggu Yusuf. Tetapi Yusuf adalah anak yang setia, yang takut kepada Tuhan, yang tidak terpengaruh dengan situasi apapun, karena dia tahu Tuhan sangat baik bagi dia. Dan oleh karena Yusuf menolak permintaan nyonya daripada Potifar, akhirnya Yusuf dimasukkan tuannya ke dalam penjara. Wah, kalau melihat seperti ini, sepertinya tidak mungkin lagi ya mimpi Yusuf akan terkabul. Tetapi bagaimana selanjutnya? Ketika Yusuf ada di dalam penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Yusuf menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Sehingga seperti di rumah Tuan Potifar, Yusuf pun mengatur segala sesuatu yang ada di penjara. Dan pada suatu hari, seorang juru minum dan seorang juru roti dari Tuan Firaun yang masuk ke dalam penjara memiliki mimpi. Ketika Yusuf melihat mereka sangat sedih. Lalu Yusuf bertanya, mengapa kalian begitu sedih? Dan akhirnya Yusuf datang kepada mereka. Dan Yusuf mengartikan mimpi kedua juru minum dan juru roti ini. Setelah itu, apa yang terjadi? Setelah dia mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti, maka mimpi ini menjadi kenyataan. Juru minum diangkat kembali menjadi pejabat di kerajaan Raja Firaun. Sedangkan juru roti akhirnya menerima hukuman gantung, dihukum mati. Pada saat itu Yusuf mengingatkan kepada juru minum supaya mengingat Yusuf. Tetapi ternyata juru minum tidak mengingat Yusuf. Sekali lagi, seolah-olah mimpi Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah terkabul atau gagal. Tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. 2 tahun setelah itu, ketika Raja Firaun bermimpi dan tidak seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya, barulah juru minum mengingat Yusuf, seorang Ibrani yang ada di dalam penjara bersama-sama dengan dia pada saat itu. Lalu Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Bahkan Yusuf diberikan tugas untuk mengatur, mengkoordinir segala situasi yang akan terjadi. Di masa kelimpahan harus menyediakan makanan, dan di masa kekurangan nanti
mereka tidak akan kekurangan. Bapak Ibu, singkat ceritanya, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Raja Firaun. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan sebenarnya memang Tuhan sudah merancangkan mengatur segala sesuatunya ini supaya suatu waktu nanti Yusuf akan ada di Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa Mesir dan bangsa-bangsa yang lain untuk menghadapi kelaparan ini, krisis kelaparan ini. Jadi bukan kebetulan saudaranya merancangkan kejahatan, tapi semuanya itu ada di dalam rencana Tuhan, rencana yang baik untuk menyelamatkan bangsa ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau melihat perjalanan ini Yusuf, mimpi yang seolah-olah tidak akan terkabul lagi, yang seolah-olah akan gagal, tetapi karena Tuhan selalu menyertai Yusuf, maka mimpi itu menjadi kenyataan. Akhirnya saudara-saudaranya datang ke Mesir, dan akhirnya sujud menyembah kepada Yusuf. Dan Yusuf memberikan mereka bantuan, Yusuf menolong mereka sehingga mereka mengalami kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah perancang agung dari masa depan kita. Dan tanpa penyertaan Allah, secanggih apapun usaha kita, itu akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, jikalau kita melibatkan Tuhan di dalam segala usaha kita, usaha orang tua dalam mendukung cita-cita anak-anak, maka pasti Tuhan akan membuka jalan selebar-lebarnya. Pasti Tuhan sudah menyediakan masa depan yang cemerlang bagi anak-anak kita, bahkan bagi keluarga kita. Karena ini adalah janji Tuhan, sungguh ada, tidak akan hilang. Berarti pemilik masa depan ini adalah Tuhan sendiri. Mari kita selalu melibatkan Tuhan. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita selalu berharap, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sejak dini, mari kita membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Kita memperkenalkan mereka kepada Tuhan yang pemilik langit dan bumi, pemilik masa depan dan pemilik hidup ini. Mari kita membawa anak-anak untuk selalu hidup takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Ini adalah dasar yang sungguh-sungguh kuat, di mana kita sebagai orang tua memberikan dukungan secara rohani, bahkan juga secara hal-hal yang lain kepada anak-anak kita. Kita bisa memberikan segala les apapun, kita bisa menyediakan segala tabungan untuk anak-anak kita, tapi ingat, di atas segala-galanya, jikalau tidak melibatkan Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Mari kita meraih mimpi kita, meraih masa depan kita bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, yakini bahwa Tuhan adalah pemilik dan perancang masa depan yang sejati. Karena Dia sendirilah masa depan itu. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat. Never give up. Reach your dream with Jesus. God bless us. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Ini firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan memotivasi kami, memotivasi anak-anak kami sekalipun mereka masih kecil. Tuhan menolong mereka untuk mengerti betapa pentingnya, betapa berharganya mengutamakan Tuhan dalam hidup, melibatkan Tuhan dalam hidup, bahkan bergantung, berserah, dan hidup takut kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik masa depan, Tuhan adalah penjaga kami, penolong kami, bahkan Tuhanlah yang sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati masa depan mereka, berkati waktu-waktu mereka selanjutnya, bahkan berkati orang tua, keluarga besar, apa yang menjadi pergumulan, Tuhan sendiri yang tahu dan Tuhan sendiri yang berikan jalan keluar bagi mereka. Dan kami semua yang hadir pada hari ini, kiranya Tuhan terus menolong secara khusus menghadapi COVID-19. Tuhan pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami, berkati setiap pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat untuk menanggulangi segala situasi ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah penamatan siswa KBB dan TKB Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2019-2020. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan bagi setiap kita, dan biarlah setiap kita selalu menaikkan ungkapan syukur oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk setiap kita, jangan pernah menyerah, karena ada masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Demikianlah serangkaian ibadah kita pada saat ini. Kita akan memasuki acara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bangunlah jiwa
Shalom, selamat pagi. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Kota Sorong. Yang kami hormati Direktur Pelaksana Sekolah Kalam Kudus Kota Sorong. Yang kami hormati Kepala Sekolah dan Dewan Guru Sekolah Kalam Kudus Kota Sorong. Yang kami hormati Komite KBTK, orang tua, wali murid Sekolah Kalam Kudus Kota Sorong, dan yang kami kasihi anak-anak kami KBTK Kalam Kudus Kota Sorong. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan kehidupan sampai pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kami kasihi, perkenankan saya mewakili komite dan orang tua siswa untuk menyampaikan dua patah kata terkait pesan dan kesan dalam rangka acara kelulusan anak-anak kami KBTK di Sekolah Kristen Kalam Kudus Kota Sorong. Pertama-tama saya mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada anak-anak kami dari tingkat KB dan TK yang sudah menyelesaikan salah satu tahap tingkatan pendidikan formal di Sekolah Kalam Kudus Kota Sorong. Dan tentunya ini menjadi sukacita dan menjadi kebanggaan kita bersama karena anak-anak kita sudah berhasil menyelesaikan satu tahapan dari tingkat pendidikannya mereka. Semoga dengan kelulusan ini anak-anak kita bisa semakin semangat di dalam belajar, semangat di dalam mengejar cita-cita dan impian masa depan mereka. Baik, yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih untuk setiap kepala sekolah dan dewan guru yang sudah terlibat membantu anak-anak kami di dalam memberikan pembelajaran baik secara tatap muka secara langsung maupun dengan metode pembelajaran daring online seperti saat-saat ini sudah dikerjakan dan dilakukan. Terima kasih untuk semua usaha, perhatian, dan tanggung jawab yang diberikan. Terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan sehingga anak-anak kami bisa menyelesaikan satu tahapan dari tingkat pendidikannya mereka. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti awal pembicaraan saya tadi, izinkan saya untuk memberikan pesan dan kesan. Yang pertama saya mau menyampaikan kesan dulu ini. Ya, menurut saya kesan saya Sekolah Kristen Kalam Kudus Kota Sorong sudah berusaha untuk tetap mengupgrade dan mengupdate tentang segala sesuatu yang menjadi tantangan pembelajaran saat ini. Ya, terkait COVID-19 yang menjadi pandemik di dunia, di Indonesia, dan di Kota Sorong. Tentunya ini menjadi tantangan, dan kesan saya melihat Sekolah Kristen Kalam Kudus Kota Sorong sudah berusaha untuk tetap mengupgrade dan mengupdate cara pembelajaran, metode pembelajaran supaya bisa efektif dan efisien untuk bisa menjawab tantangan di masa pandemik seperti sekarang ini. Ya, tentunya di dalam pemberian metode pembelajaran secara online atau daring seperti yang kemarin-kemarin sudah dilakukan, tentu ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Dan saya pikir itu hal yang
manusiawi dan semua sekolah pun sekarang sedang mengalami tantangan yang sama di seluruh kota, di seluruh negara. Tapi satu hal yang saya bisa lihat dan saya bisa berikan kesan adalah sekolah Kalam Kudus Kota Sorong masih tetap untuk berusaha mengupgrade dan mengupdate cara pembelajaran dan metode pembelajarannya supaya tetap bisa memberikan kualitas dan mutu pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Itu kesan saya. Terkait pesan saya berharap, dan ini juga mungkin menjadi harapan kita bersama sebagai orang-orang tua dan wali murid. Kami berharap dan kami berpesan semoga pihak sekolah bersama dengan para orang tua, wali murid bergandengan tangan untuk bisa mencari cara atau metode pembelajaran yang lebih efisien, yang lebih efektif di dalam menjawab tantangan terkait pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kita tidak tahu sampai kapan, kita tidak tahu kapan vaksinnya ditemukan, tetapi yang paling penting adalah pihak sekolah dan para orang tua bisa bergandengan tangan untuk kita bisa sama-sama mencari cara, mencari metode yang efektif lewat lembar evaluasi, lewat sharing, lewat WA group, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa menemukan metode cara yang lebih efisien dan efektif dan memberikan nilai tambah, nilai plus yang lebih menguntungkan bagi anak-anak kita kelak. Ya, tentunya dengan tetap menjaga mutu dan kualitas tenaga pengajar, dengan tetap menjaga mutu dan kualitas metode pembelajaran supaya hasil akhirnya kita bisa mendapatkan output berupa anak-anak didik, yaitu siswa-siswa yang tetap berkualitas di tengah masa-masa pandemi COVID-19. Dan tentunya ini membutuhkan kerjasama antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua wali murid. Mungkin itu dari saya, mohon maaf agak panjang. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyelesaikan pendidikan, salah satu tingkat pendidikan buat anak-anak kita, dari KB ke TK dan dari TK ke SD. Tentunya ini menjadi sukacita kita bersama dan menjadi kebanggaan kita orang tua dan juga guru dan kepala sekolah dan juga tenaga pendidik pengajar yang ada di Kalam Kudus Kota Sorong. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena sekolah bersama-sama dengan siswa dan Bapak Ibu orang tua, bersama-sama dengan Badan Pengurus Yayasan, Gereja, dan pemerintah kota, boleh berjuang di dalam dunia pendidikan, dan bersyukur oleh karena secara khusus di KB dan juga TK Kristen Kalam Kudus Sorong boleh dijalani, dan hari ini di dalam virtual graduation kita boleh mendapati bagaimana Tuhan menyertai. Saya mengucapkan selamat kepada siswa dan siswi KBB dan TKB yang diluluskan lalu kemudian akan melanjutkan di jenjang selanjutnya. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus menolong dan Tuhan terus akan membawa kepada anak-anak ini kepada rancangan Tuhan dan juga kepada masa depan yang baik. Saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu orang tua atas kerjasama yang sudah ditunjukkan sehingga dalam kebersamaannya proses ini boleh berjalan dengan baik juga. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru di unit KB dan TK bersama dengan karyawan dan juga seluruh unsur pimpinan. Bersyukur untuk para hamba Tuhan gereja yang juga sudah terlibat di dalam pelayanan program kerohanian di sekolah, badan pengurus yayasan yang juga sudah memimpin dan juga membawa arah sesuai dengan visi pelayanan kita, dan juga untuk pemerintah kota yang juga menjadi partner dan mitra sehingga semuanya boleh berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing. Terima kasih atas pelayanan dan juga dedikasi atas dunia pendidikan kita di Kalam Kudus ini. Lalu saya juga mengundang dan juga mengharapkan untuk Bapak Ibu orang tua bisa mempercayakan anak-anaknya, baik yang sudah lulus di KBB bisa melanjutkan di TK, yang di TKB bisa melanjutkan di SD Kristen Kalam Kudus. Sesuai dengan komitmen kami terus berjuang menghasilkan satu pelayanan yang terbaik dalam dunia pendidikan, yang juga mengedepankan tentang keseimbangan antara ilmu dan iman, keseimbangan antara akademik dan juga nilai-nilai hidup rohani, kecakapan, kemampuan intelektual dengan karakter sesuai dengan panggilan Tuhan. Karena itu kami sungguh sangat terbuka dan mengharapkan kerjasama dan juga kepercayaan orang tua bisa dilanjutkan kepada jenjang yang selanjutnya. Terima kasih, dan ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah awal dari cita-citaku, kau membimbingku dengan penuh semangat.
Shalom. Yang terhormat Bapak Pendeta Edi Van Klova selaku Gembala Sidang Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong, beserta hamba-hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong, yang kami hormati BP Yayasan Kristen Kalam Kudus Sorong, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, yang kami hormati Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong, yang kami hormati Kepala Sekolah dan guru-guru TKB dan KBB, yang kami hormati orang tua, murid TKB dan KBB, dan yang kami kasihi anak-anak TKB dan KBB. Pada kesempatan ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan perlindungan dan anugerah, sehingga memberikan kepada kita semua kesehatan dan berkat, sehingga pada kesempatan ini kami bisa menyelesaikan dan menyelenggarakan acara penamatan TKB dan KBB. Pada kesempatan ini dan penamatan kali ini sangat berbeda dengan penamatan pada tahun-tahun sebelumnya, karena pada saat ini kami semua mengalami pandemi COVID-19, sehingga penamatan kali ini dilakukan secara online. Pada kesempatan ini juga, walaupun di tengah virus pandemi Corona, kami tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sehingga anak-anak kita di TKB dan KBB bisa menyelesaikan pendidikannya, sehingga mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu ke jenjang pendidikan untuk anak-anak TKB ke SD dan KBB ke TKA. Kami mengucap banyak terima kasih kepada kepala sekolah dan guru-guru TK dan KB yang selama ini sudah mendidik, membimbing dengan penuh kasih Kristus, sehingga anak-anak kita bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada orang tua murid atas dukungan orang tua murid selama ini pada kami. Saya selaku Ketua Yayasan Kristen Kalam Kudus Sorong memohon maaf kepada orang tua murid apabila ada kekurangan yang ada pada kami, dan kiranya itu kami bisa tingkatkan pada proses pendidikan yang akan datang. Kepada anak-anak kita, siswa-siswi TKB dan KBB, saya mengucapkan selamat, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai perjalanan pendidikan anak-anak kita ini ke jenjang yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
mengawali sambutan saya pada kesempatan ini, yaitu acara penamatan anak-anak kita dari taman kanak-kanak maupun kelompok bermain. Saya mengajak kita semua mengangkat hati, mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas pertolongannya, atas perlindungannya, atas keselamatannya, atas penjagaannya kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan nafas hidup, kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita. Lebih khusus lagi aktivitas dalam acara hari ini, yaitu penamatan 56 anak-anak TK maupun kelompok bermain yang ada di Yayasan Pendidikan Kristen Kalam Kudus, khususnya taman kanak-kanak maupun kelompok bermain yang digabungkan jadi PAUD Kalam Kudus yang jumlahnya 56 orang. Kemudian yang saya mau hormati pada kesempatan sambutan ini, pertama sekali adalah ketua bersama segenap pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Kalam Kudus yang hari ini hadir, yang telah bekerja dalam tugasnya membina, menjaga, mengatur akan sekolah-sekolah Kalam Kudus. Kemudian yang saya banggakan dan saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Dewan Guru yang mengajar di Taman Kanak-kanak dan juga kelompok bermain Kalam Kudus ini, yang setia dengan anak-anak kita yang kecil, yang memang benar-benar memusingkan kita. Tapi Dewan Guru yang mengajar di Kalam Kudus ini, khususnya yang TK dan kelompok bermain, betul-betul setia sehingga anak-anak kita bisa dituntun, bisa dibimbing, sehingga hari ini bisa kita tamatkan mereka. Kemudian yang saya hormati orang tua, wali murid bersama dengan komite sekolah yang juga memberikan dorongan, membimbing anak-anak kita, memberikan motivasi sehingga anak-anak kita mengikuti pendidikan yang ada di jenjang taman kanak-kanak maupun kelompok bermain ini bisa selesai dengan baik dan akan melanjutkan dan harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Yang saya hormati teman-teman wartawan, baik wartawan media elektronik maupun media cetak bersama para undangan sekalian, dan juga kepada anak-anakku TK Kristen Kalam Kudus dan kelompok bermain. Halo anak-anak. Halo, selamat ya telah menyelesaikan pendidikan di TK maupun kelompok bermain. Sukses selalu ya untuk anak-anak. Anak-anak harus melanjutkan ke SD ya. Harus melanjutkan ke SD. Bapak pesan anak-anak harus melanjutkan sekolah ya ke jenjang SD. Tidak usah jauh-jauh, SD Kalam Kudus dekat. Bilang bapak, bilang mama, bilang kakak, bilang om, bilang tante, bilang opa, oma, antar anak-anak untuk masuk di SD Kalam Kudus. Melanjutkan ya anak-anak sekalian. Baik, kepada bapak dan mama dari anak-anak atau bapak dan ibu, supaya anak-anak kita diajak untuk masuk ke sekolah dasar, dituntun mereka. Jangan sampai hanya TK, tamat terus tidak lanjutkan. Kepada orang tua, saya menekankan harus anak-anak dituntun untuk lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini sekolah dasar. Kepada Dewan Guru, terima kasih. Kepala TK,
kepala kelompok bermain maupun teman-teman guru sekalian, saya mewakili pemerintah Kota Sorong sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong menyampaikan terima kasih kepada teman-teman guru yang ada di TK maupun KB Kalam Kudus yang sudah capek-capek mengajarkan anak-anak kita, mendidik, membimbing anak-anak kita hingga hari ini mereka bisa selesai dengan baik. Tuhan memberkati para bunda-bunda yang ada di TK maupun KB Kristen Kalam Kudus. Orang tua, terima kasih, dan juga kepada semua anak-anak yang ada bersama jajaran yang membimbing, membina, menjaga anak-anak kita. Saya menyampaikan terima kasih karena anak-anak ini masih dalam masa pertumbuhan dan masa perkembangan. Kita wajib sebagai orang dewasa, kita semua yang hadir dalam acara penamatan ini punya kewajiban untuk menuntun, membimbing, mengarahkan, mendorong anak-anak kita supaya mereka juga bertumbuh sesuai dengan usianya dan mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk menggapai atau mencapai masa depan mereka, cita-cita mereka yang cerah, yang gilang gemilang dan bahagia itu. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan hal yang sama kepada teman-teman di SMP sudah, teman-teman di SD sudah. Sekarang untuk kita yang ada di TK maupun kelompok bermain, bahwa kita harus taat. Kita dengar-dengaran kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia yang saat ini kita dilanda dengan suatu wabah, yaitu pandemi virus atau virus corona yang melanda dunia, melanda kita juga bangsa Indonesia, juga di Kota Sorong. Untuk itu kita harus ikut petunjuk dari standar operasional prosedur kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya kita tetap menghindar, menjaga daripada penularan virus ini. Kalau disuruh untuk pakai masker, kita pakai masker, disuruh untuk tinggal di rumah, tidak boleh keluar kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak, kebutuhan kita baru keluar. Kalau tidak kita tetap di rumah. Kemudian jaga jarak, tidak boleh kita jabat tangan, tidak boleh bersentuhan. Sehingga kita di bidang pendidikan ini kita terhindar, tidak boleh ada yang terkena virus corona ini. Kemudian yang paling terakhir sekali adalah hari ini saya hadir mewakili pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Sorong, mau menyampaikan kepada kita semua yang hadir bahwa selama belum ada perintah atau instruksi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, khususnya Kota Sorong, untuk sekolah dibuka, jangan kita buka sekolah dulu. Tunggu sampai ada perintah dari pemerintah, baru sekolah dibuka kembali. Kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, belajar di rumah, mengajar dari rumah, kemudian kita tetap bekerja dari rumah sampai ada pemberitahuan atau instruksi dari pemerintah untuk sekolah dibuka kembali, baru secara resmi sekolah dibuka kembali. Sekali lagi kepada bunda-bunda yang mengajar dan juga yayasan dari TK dan juga kelompok bermain Kristen Kalam Kudus, saya menyampaikan terima kasih dan selamat kepada kita sekalian, anak-anak. Kita pastikan, ya, bukan mudah-mudahan, kita pastikan Tuhan pasti menolong, memberkati kita sekalian yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencerdaskan anak-anak kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Matthew Braden Richard, Chloe Rivia Manusama,
Shalom, Miss Agit ucapkan selamat kepada siswa KBB Angkatan ke-23 yang tahun ini telah ditamatkan. Selamat sudah naik ke jenjang berikutnya yaitu jenjang TK. Terus semangat, Miss Agit berdoa Tuhan Yesus Kristus selalu menolong anak-anak sehingga kedepannya nanti pada saat besar nanti anak-anak semua bisa jadi orang-orang yang hebat. Terima kasih kepada BP YKKI Cabang Sorong yang telah mendukung proses pembelajaran di KB Kristen Kalam Kudus Sorong. Terima kasih kepada Dewan Guru yang telah berjuang dengan memberikan yang terbaik kepada putra-putri kita. Dan juga terima kasih kepada orang tua siswa yang telah bekerja sama dengan baik dengan pihak sekolah sehingga proses pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik dan pada akhirnya putra-putri kita bisa ditamatkan tahun ini. Sekali lagi selamat kepada anak-anak semua, terus semangat, jangan pernah menyerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberkati dan menolong kita dalam pelayanan dan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2019-2020. Pada kesempatan ini, Ibu mengucapkan selamat kepada ke-41 siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Kristen Kalam Kudus Sorong yang pada hari ini ditamatkan dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh para guru dapat menjadi bekal di kemudian hari. Semoga di suatu saat nanti Ibu mendengar kalian telah berhasil mencapai mimpi kalian. Terima kasih kepada Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Sorong yang telah mendukung proses pembelajaran Taman Kanak-Kanak Kristen Kalam Kudus Sorong. Terima kasih untuk Dewan Guru yang telah mendedikasikan diri dalam membimbing siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Kristen Kalam Kudus Sorong. Terima kasih juga kepada orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk kami didik selama 2 tahun di TK Kristen Kalam Kudus Sorong. Dan akhirnya saya mengucapkan, never give up, reach your dream with Jesus. God bless you all. Bersama
Baik, saya akan membacakan nama siswa-siswi KBB yang ditamatkan tahun pelajaran 2019-2020. 1. Alvin Ken Siang dengan nomor induk 19.01.000.300. 2. Asaria Joseph Karet dengan nomor induk 18.01.000.284. 3. Briana Cecilia Wong Tomarere dengan nomor induk 18.01.000.279. 4. Carmelisia Gunardi Witeno dengan nomor induk 19.01.000.294. 5. Chloe Rivia Manisama dengan nomor induk 17.01.000.276. 6. Elena Lisette Pantoy Samahaki dengan nomor induk 19.01.000.297. 7. Fidelio Raisel Tanuwijaya dengan nomor induk 19.01.000.293. 8. Gerard Hugo Suesilo dengan nomor induk 19.01.000.301. 9. Gwyneth Fionabelle Tendean dengan nomor induk 18.01.000.288. 10. Hizkia Alexander Sianturi dengan nomor induk 19.01.000.298. 11. Kenny Lionel Wirawangsa dengan nomor induk 18.01.000.289. 12. Michael Christopher Wibowo dengan nomor induk 18.01.000.286. 13. Olivia Florencia dengan nomor induk 19.01.000.295. 14. Tristan Aresa Sihombing dengan nomor induk 19.01.000.296. 15. William Kirie Elioson Longdong Pandibua dengan nomor induk 19.01.000.299. Demikianlah nama siswa-siswi KBB yang ditamatkan tahun pelajaran 2019-2020. Sekarang saya akan membacakan nama siswa-siswi TKB yang ditamatkan tahun pelajaran 2019-2020. 1. Adriela Joaquin Roselea Nebore dengan nomor induk 18.02.001202. 2. Aldrich Alvaro Gunawan dengan nomor induk 18.02.000.269. 3. Caroline Florencia Wibowo dengan nomor induk 18.02.000.251. 4.
Chelsea Lovena Mirino dengan nomor induk 19.02.001229. 5. Claudio Michael Patinama dengan nomor induk 19.02.001230. 6. Dara Gracinia Gavrilia dengan nomor induk 19.02.001233. 7. Deren Jekonia Liu dengan nomor induk 18.02.000265. 8. Dev Rafael Sanjaya dengan nomor induk 17.02.000170. 9. Deron Padai Arli Sihombing dengan nomor induk 18.02.001191. 10. Edgar Lionel Angelo Jayamuli dengan nomor induk 18.02.000239. 11. Edward Hardianto Chua dengan nomor induk 18.02.000271. 12. Eufrasia Enelin Yawalata dengan nomor induk 18.02.000269. 13. Gabriel Mario Salim dengan nomor induk 18.02.001187. 14. Gabriel Alvaro Parera dengan nomor induk 18.02.000264. 15. Gabriel Fritz Tendean dengan nomor induk 18.02.001204. 16. Gilbert Angelo Theos dengan nomor induk 18.02.001183. 17. Gloria Miracle Irot dengan nomor induk 18.02.001199. 18. Harvey Immanuel Henki dengan nomor induk 18.02.001203. 19. Evander Adrian Abe dengan nomor induk 19.02.001230. 20. Jack Edward Arifin dengan nomor induk 19.02.001227. 21. Jaden Anderson Aprilio Tarihoran dengan nomor induk 18.02.001193. 22. Jaiden Leandro Adi Susanto dengan nomor induk 18.02.001206. 23. Jeremy Luke Marlisa dengan nomor induk
24. Kayla Annabelle Liandra Situmorang dengan nomor induk 18.02.000.263. 25. Kylie Joycelyn Winardi dengan nomor induk 18.02.001185. 26. Leticia Carlin dengan nomor induk 18.02.000270. 27. Makwar Francis Putra Nanfi Bedes dengan nomor induk 19.02.001235. 28. Maidelin Natania Marco dengan nomor induk 18.02.000253. 29. Meisya Leni Octovin Kirihio dengan nomor induk 19.02.001225. 30. Matthew Bryden Richard dengan nomor induk 18.02.001154. 31. Michael Chandra dengan nomor induk 18.02.000266. 32. Nadine Valeri Wirawan dengan nomor induk 18.02.000277. 33. Nelson Saputra Bun dengan nomor induk 18.02.000250. 34. Octavianus Kambu dengan nomor induk 19.02.001232. 35. Priscilia Albertavina Yawalata dengan nomor induk 18.02.001184. 36. Reinhard Immanuel Lau dengan nomor induk 18.02.001192. 37. Riforlan Limano dengan nomor induk 19.02.001226. 38. Samantha Teofila Suwikyo Pasulu dengan nomor induk 18.02.001190. 39. Serenity Bridget Phillips dengan nomor induk 18.02.001200. 40. Shirley Clarissa Hyori dengan nomor induk 18.02.000268. 41. Siena Adriana Winardi dengan nomor induk 18.02.001186.
Vanessa Jovanka Andoko dengan nomor induk 18.000241. Demikianlah nama siswa-siswi TKB yang ditamatkan tahun pelajaran 2019-2020. Hai my children, tak terasa sudah setahun kebersamaan kita di TK Kristen Kalam Kudus. Dan hari ini merupakan hari terakhir kita berjumpa karena kalian akan melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Pada kesempatan ini Miss ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk kalian semua. Remember, never give up to reach your dream with Jesus. Miss love you. Bye-bye. Hai anak-anakku, pada kesempatan ini Miss mengucapkan selamat dan sukses kepada kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anakku, tiada kata yang tepat untuk diungkap selain mengucapkan selamat untuk anak-anakku yang akan melanjutkan ke jenjang SD. Pendidikan itu penting. Ayo, kobarkan semangat belajar di rumah demi meraih cita-citamu. Jangan patah semangat. Hai, selamat buat semuanya sudah menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan terus semangat untuk jenjang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Congratulations for you all. God bless you. KBB dan TKB yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, pesan Miss, jadilah anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua di rumah, kepada Miss-Miss di sekolah, dan juga terlebih kepada Tuhan. Agar di suatu kelak nanti anak-anak menjadi anak-anak yang sukses. Thank you. God bless all. Bye-bye. Halo anak-anak, congratulations. Wah, luar biasa sekali ya. Akhirnya anak-anak semua sudah menyelesaikan proses belajarnya tahun ini. Banyak hal-hal lucu dan menarik ya, membuat Miss terkesan ketika mengajar anak-anak semua. Baik itu dari tingkah laku kalian ketika kalian marah, menangis, sedih, senang, bahkan antusias ketika mengikuti proses belajar dalam kelas. Namun kalian adalah anak-anak yang lucu dan menggemaskan, dan pastinya Miss akan selalu merindukan kalian. Pesannya Miss, terus semangat belajar, terus menjadi anak-anak yang smart, dan pastinya jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dengan penuh ucapan syukur, saya mengucapkan selamat kepada siswa-siswi TKB Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Saya juga mengucapkan selamat kepada orang tua siswa yang hari ini putra-putrinya ditamatkan. Setelah penamatan ini, putra-putri Bapak Ibu akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu sekolah dasar. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus Sorong mengajak Bapak Ibu orang tua siswa untuk bergabung bersama dengan kami di SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Kami siap dan terbuka untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu untuk menjadi manusia yang utuh, takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian.